Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya takzimi Tuan Guru Bajang Dr. Muhammad Zainul Majni MH sebagai anggota Komite Eksekutif Majelis Hukama Muslimin Internasional. Kemudian Bapak Dr. Mukhlis M. Hanafi MA sebagai Direktur Majelis Hukama Muslimin Indonesia. Ada juga sahabat saya, Mbak Martella dari Konekin, Mbak Naswa, dan yang saya banggakan teman-teman dari organisasi penyandang disabilitas yang hadir pada siang hari ini. Ada Mbak Ratna Dewi dan siapa, maaf ya tidak bisa disebutkan satu persatu, dan juga kolega saya dari keluarga besar Komisi Nasional Disabilitas Indonesia yang membersamai saya pada pagi hari ini. Puji syukur yang berlimpah dan tak henti-hentinya kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya. Pada hari ini Majelis Hukama Muslimin Indonesia bersama kita semua di Jakarta ini adalah sebuah momen yang sangat penting, bahwa kalau kita mengenang kembali misi profetik Nabi Muhammad pertama kali adalah misi untuk membebaskan kaum mustad'afin yang tadi juga disampaikan oleh Bapak TGB. Artinya apa? Penyandang disabilitas yang selama ini dipandang sebagai kelompok masyarakat rentan dengan stigma negatifnya yang memang negatif, tetapi hari ini Majelis Hukama Muslimin menyentuh, merangkul kita dalam sebuah acara hari persaudaraan manusia sedunia. Bagi kami penyandang disabilitas itu adalah hal besar. Bagi penyandang disabilitas sedikit kepedulian adalah sebuah perubahan besar. Bagaimana tidak? Di Indonesia 28 juta lebih penyandang disabilitas berdasarkan data Susenas, artinya mungkin lebih dari jumlah itu yang ada. Pemerintah sudah hadir dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan tidak memungkinkan juga mitra-mitra pemerintah juga hadir untuk itu. Oleh karena ini, Komisi Nasional Disabilitas menyampaikan apresiasi atas segala upaya-upaya yang ditempuh oleh masyarakat sipil, khususnya Majelis Hukama Muslimin Indonesia. Dalam perbincangan kecil tadi dengan Tuan Guru Bajang ya, menyebut bagaimana pengistilahan disabilitas itu masih disabilitas begitu ya. Jadi kalau bangsa kita begitu, bangsa kita tuh besar, walaupun sekarang kata Pak Hanafi sedang tidak baik-baik saja Indonesia ini gitu. Tetapi tetap walaupun tidak baik-baik saja, bangsa kita adalah bangsa yang besar, dan kebesaran bangsa adalah tanggung jawab kita semua. Setelah kita sukses dibingkai dengan perbedaan di negara kita, lintas agama, lintas bangsa, lintas suku, lintas budaya, dibingkai oleh sebuah pilar bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Maka hari ini Komisi Nasional Disabilitas menyampaikan kepada bapak-bapak khususnya dari keluarga besar Majelis Hukama Muslimin ataupun teman-teman non disabilitas yang lainnya, ayo kita masukkan satu lagi di dalam perbedaan itu, yaitu lintas cara. Ini tadi bincang saya dengan Pak TGB. Kenapa lintas cara? Disabilitas itu bukan lemah, bukan sakit, bukan bukan sesuatu yang harus dikasihani, tetapi memang manusia yang dititipi Tuhan hambatan.
Kalau kita mengulas definisinya TGB ya, definisi disabilitas dalam undang-undang itu ada dua hambatan. Yang pertama hambatan individualnya, disabilitas fisik seperti saya, ada teman-teman juga yang pakai kursi roda, ada yang mental. Tadi teman-teman yang menari itu disabilitas sensori gitu. Ada disabilitas intelektual, dan kemudian hambatan individual itu menghasilkan melahirkan kembali hambatan yang kedua, yaitu hambatan sosial yang datang dari lingkungannya. Ini kenapa saya bilang yang dilakukan MHM, saya singkat saja biar cepat. Yang dilakukan MHM ini adalah sebuah perubahan besar. Karena apa? Adanya pengakuan bahwa disabilitas adalah manusia yang memiliki hak yang sama seperti manusia yang lain. Tadi disampaikan betapa mulianya tujuan Hari Persaudaraan Manusia sedunia ini. Ketika kemudian paradigma manusia sudah berubah tentang penyandang disabilitas, maka pelaksanaan penghormatan itu menjadi lebih mudah. Karena apa? Setelah stigma negatif ini tereliminir, maka perlindungan pun pasti akan dilakukan tanpa harus disuruh. Kalau pelindungan, pemenuhan pun nanti akan mudah juga dilakukan. Jadi akarnya ini adalah stigma negatif. Betapa susah ya. Bahkan bukan cuma di kepala non disabilitas, bahkan di kepala disabilitas sendiri nih masalah stigma negatif itu. Iya, kadang-kadang ketika kami harus menggeliat pada sebuah kesetaraan, kemandirian, loh, kayaknya enak ya dikasihani. Kayaknya enak ya, lebih mudah. Nah, ini juga sulit untuk diurai. Jadi saya mengharapkan ya seperti Mbak Naswa ini ya, atau siapa, Mbak Tela yang sangat luar biasa untuk memotivasi teman-teman penyandang disabilitas. Sekali lagi, disabilitas bukanlah sakit, bukanlah hanya ada hambatan yang memang hambatan ini menjadi kewajiban kita semua bagaimana ini bisa dieliminir dan dimunculkan potensinya. Karena yakin ya bahwa firman Tuhan dalam berbagai ayat ya, saya tidak berani menyampaikan takut disangka menggurui TGB yang sangat luar biasa. Bagaimana firman Tuhan mengatakan di samping menitipkan sebuah hambatan kepada manusia, Tuhan pun menciptakan keunikannya, Tuhan pun menciptakan kelebihannya. Inilah yang harus dimunculkan gitu. Oleh karena itu, melalui terakhir yang ingin saya sampaikan, mari kita bersama-sama dalam ajang Hari Persaudaraan Manusia ini, bahwa bentuk pengakuan yang kita terima sangat luar biasa. Kita harus menerimanya, bukan cuma menerima saja, tetapi kita pun harus meningkatkan, membuka. Kita harus open mind, membuka pikiran kita, wawasan kita, bahkan harus menjadi motivasi bahwa kita sebenarnya bisa setara. Dengan cara apa? Ayo tingkatkan kapasitas kita. Mungkin kesempatan ini akan juga diberikan oleh teman-teman dari MHM, dari Konekin, atau dari siapapun. Kita sambut, kita jalani bahwa kita juga mampu seperti yang lain. Ruang-ruang itu kita rebut, kita isi, dan kita buktikan disabilitas ini setara dan bisa seperti manusia yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.